Hai teman-teman, hai adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Project, dan lupa subscribe dan like-nya. Tonton sampai habis. Pertama-tama kita persiapkan alatnya terlebih dahulu. Ada kuas di sini, ada gunting, ada kuas yang besar yang mudah kita dapat ya, di toko material juga ada. Ada juga botol, ini akan kita gunakan untuk membuat lingkaran atau menggunakan botol lebih besar. Saya menggunakan bekas pewangi ya, atau dengan koin jika teman-teman atau adik-adik ingin menggunakan yang lingkaran lebih kecil. Lalu pulpen, jangan lupa menggunakan kain ya untuk lap, membersihkan sisa-sisa cat yang akan kita gunakan. Lalu air untuk pengencer, dan juga kertas bekas. Kertas ini bisa diambil dari bekas apa saja, baik dari bungkus susu juga bisa ya. Pertama-tama kita ambil botol atau apa saja yang berbentuk lingkaran, kita gunakan untuk mengemal lingkaran tersebut. Kemudian kita gunting sesuai dengan bentuk lingkaran tersebut. Kemudian kita ambil lakban kertas, karena nanti lingkaran ini akan kita tempelkan di atas kanvas ya. Kita rekatkan lakban satu persatu sehingga menutupi semua permukaan mal tadi. Kita pastikan bahwa semua permukaan sudah tertutupi oleh lakban kertas ini ya. Ayo adik-adik, teman-teman, kita coba satu persatu ya. Begini kira-kira penampakannya setelah kita pasang lakban kertas tadi. Lalu kita potong secara melingkar mengikuti dengan bentuk lingkaran tersebut. Di sini perlu diperhatikan teman-teman, adik-adik, bahwa jarak pemotongan ini harus sama ya. Jadi jangan sampai ada yang lebar, ada yang mengecil, nanti akan berpengaruh dengan bentuk lingkarannya. Jadi tidak lingkar secara sempurna. Setelah kita potong, lalu kita tempelkan dimanapun yang kira-kira adik-adik atau teman-teman suka. Boleh di atas, atau sedikit ke bawah. Nah, di sini kira-kira ya. Kenapa saya memilih di bawah? Karena nanti supaya bertepatan dengan gambar kita akan menggambar bunga ya adik-adik ya, teman-teman ya. Nanti bayangan bunga itu ada tepat berkenaan dengan matahari tersebut. Kemudian kita basahkan kanvas kita dengan menggunakan air supaya sedikit lembab ya. Adik-adik bisa menggunakan spons atau kuas atau tangan adik-adik atau teman-teman sendiri ya. Kalau dengan tangan kita bisa merasakan apakah sudah lembab atau belum. Baik teman-teman, adik-adik, mari kita mulai dengan meletakkan warna-warna di atas kanvas kita. Pertama, saya ambil ya, kakak ambil warna putih. Kita letakkan saja secara menutul-nutulnya ya di kuas. Lalu warna kuning, dilanjutkan dengan warna orange. Yang perlu diperhatikan di sini bahwa kita meletakkan warnanya adalah meletakkan secara horizontal, jangan bentuk vertikal ya, karena nanti kita akan menguaskannya secara horizontal sehingga nanti akan terbentuk gradasi antara atas ke tengah dan ke bawah. Kita tambahkan warna merah. Ada pasti ada yang nanya, horizontal itu apa sih kak? Vertikal itu apa sih kak? Oke, horizontal itu maksudnya di sini adalah kita meletakkan warna secara ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kalau vertikal itu berarti kita meletakkan warnanya ke atas lalu ke bawah. Baik adik-adik, kita ambil warna putih, kita letakkan di antara
warna tutulan merah tadi. Kenapa sih harus warna putih lalu merah? Ya, karena kita akan membuat warna pink. Jadi warna pink itu adalah perpaduan antara merah dan putih. Baik, kita campur ya. Baik teman-teman, adik-adik sekalian, kita coba campur. Yang diperhatikan adalah mencampur dari warna yang paling terang dulu. Tadi kita menggunakan warna putih, dan posisi warna putih adalah yang di posisi dari tengah ke bawah sedikit, dimana warna putih ini kita letakkan sejajar dengan matahari tadi, sehingga warnanya lebih terang. Jangan kita memulai mewarnai dari warna yang paling gelap dulu, karena apabila warna sudah mengenai warna yang lebih gelap, apabila kita mewarnai yang lebih terang, nanti akan lebih sulit, sehingga warna yang lebih gelap itu akan terbawa ke warna yang lebih terang itu. Perlahan-lahan ya kita warnai. Perhatikan cara mengulas kuasnya ya. Kuas jangan terlalu ditekan dan jangan terlalu dilepas, jadi sedang-sedang saja. Sesekali kita tarik ke atas ke bawah, tapi tarik ke atas ke bawahnya jangan terlalu lebar. Oke, pelan-pelan ya. Kita lihat gradasinya, perhatikan seperti ini. Baik, kita oleskan lagi, kemudian terus berlanjut ke warna yang lebih gelap ke atasnya. Kita pastikan gradasinya sudah dapat. Gradasi adalah celah jarak antara gelap ke terang ya. Semakin smooth atau semakin halus gradasinya, akan semakin baik lukisan tersebut. Kita rasakan halus, pelan, rasakan ya, rasakan gradasinya, sehingga akan didapat warna yang semakin halus. Untuk pinggir-pinggir matahari kita usahakan lebih gelap ya, supaya nanti mataharinya terlihat batas-batas warnanya. Baik, pelan-pelan terus sampai warna tersebut bercampur dan halus jarak antara perpaduan warnanya, jadi tidak patah-patah warnanya. Setelah gradasi antara kuning dan oranye selesai, kuas harus kita cuci, karena berikutnya kita akan membuat warna pink. Warna pink sebaiknya tidak dicampur dengan warna kuning ya, karena akan mempengaruhi bentuk warnanya, sehingga kuas harus dicuci. Baik, kita mulai mencampur warna merah dan putih. Kita putar-putar ya, kita putar-putar dari yang putih ke merah, terus kita putar-putar di sini, kita campur sehingga mendapatkan warna pink. Kita putar terus. Setelah sudah pasti warna pink didapat, baru kita kuaskan secara horizontal untuk membentuk gradasi pertemuan antara warna pink dengan orange di bawahnya. Perlahan-lahan kita kuaskan. Nah, seperti ini kira-kira ya setelah didapat. Oles, kowes ya. Terus kita kuas, rasakan. Setelah kita selesai, apabila kita akan kembali ke warna kuning, kuas harus kita cuci dahulu. Karena apa? Warna kuning dan pink itu sulit untuk bercampur. Kalau belum bercampur nanti akan merubah warna. Yang ditakutkan adalah nanti warna pinknya akan berubah menjadi orange, atau orange-nya bercampur dengan pink. Kita warnai dahulu. Di sini kita coba warna orange. Kita campur sedikit putih supaya membentuk gradasi ya. Jadi di sini kakak lihat atau saya lihat itu kurang orange-nya ke arah mataharinya, sehingga perlu kita tambahkan warna orange. Di sini perlu kita tambahkan warna putih juga, karena apabila heran
oranye terlalu gelap. Lalu kita kuas ya, kita kuas secara merata. Kita lihat gradasinya. Nah, di sini kita lihat bahwa gradasinya terlalu patah ya, terlalu tajam antara orange dan kuning. Di sini maka perlu kita tambahkan ya, perlu kita tambahkan warna kuning di antara orange tersebut, sehingga akan terbentuk gradasi antara orange dan kuning. Kita tambahkan lagi, yang atas juga kita tambahkan orange supaya sedikit halus antara warna pink ke orange. Sedikit kita lakukan penguasan secara melingkar lalu horizontal. Perlahan-lahan kita pastikan bahwa warnanya terbentuk gradasi yang cukup bagus. Lakukan terus secara berulang sehingga kita dapatkan warna yang gradasinya halus. Di sini dapat kita lihat bahwa warnanya sudah mulai halus ya, antara perbatasan antara warna kuning dan orange. Di sini kita lihat warna kuningnya kurang kelihatan, maka perlu kita tambahkan warna kuningnya supaya lebih bercahaya bagian mataharinya. Baik, lalu kita oleskan dengan kuas, lakukan secara perlahan-lahan sehingga terbentuk warna yang lebih terang. Di sini kita tambahkan kuning, orange tadi ya. Baik, terus kita perlahan-lahan ke bawahnya juga kita lakukan penguasan supaya gradasinya juga lebih sempurna pada bagian bawah. Baik, sekarang saatnya kita membuat awan. Pertama kita ambil kuas tadi. Jangan lupa tadi setelah kita mengecat warna kuning, kita cuci dulu ya kuasnya. Cukup kita tarik kuas tadi dari atas bawah, buat melingkar seperti ini ya, secara cepat. Terus kita lakukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, lakukan membentuk garis secara melingkar. Kita gunakan warna putih untuk memberikan efek lainnya. Kita lihat pelan-pelan, kita kasih warna putih, terus kita lakukan secara melingkar pada saat kita menguasnya. Di sini pada bagian bawah, setelah kita lakukan pengecetan, bagian bawah kita tarik ya, kita tarik ke bawah, ke arah bawah, sehingga bagian bawahnya itu membentuk gradasi bagian bawah ya. Kita lihat bagian bawah cat, kita tarik ke bawah sambil kita melingkar. Nah, seperti ini, sehingga terbentuk gradasi bagian bawahnya, bagian bawah cat putih tadi. Akan memberikan efek langit ya. Baik, terus kita tambahkan untuk yang lainnya, sisi lainnya juga seperti sini, bagian bawah matahari ya. Baik, terus kita bentuk bagian bawah, tetap kita bikin tarik garis bentuk gradasi bagian bawah cat putih tadi yang sudah kita tuang di atas kanvas tadi. Nah, di sini juga kita lihat bagian langit warna pinknya juga kita tambahkan warna putih. Kita lihat pada saat kita menguas bagian bawah cat tadi warna putih untuk membentuk gradasi, itu kuas tidak boleh ditekan ya. Kita
kita letakkan secara perlahan, jadi antara menekan dan tidak, jadi secara halus kita menyentuh antara kuas ke kanvas tadi. Kita tambahkan warna coklat ya, supaya ada terbentuk warna yang lebih gelap untuk memberikan efeknya. Kini saatnya kita untuk membuat objek di dalam lukisan. Untuk awan kita sudah cukupkan seperti ini ya, untuk angkasanya. Nah seperti ini, kita tambahkan warna hitam bagian bawah, kita tambahkan. Terus ini kita bebas meletakkannya, mau melingkar atau dari atas ke bawah. Yang penting kita sudah punya batasan tertentu bahwa bagian ujungnya adalah seperti ini, bagian ujung atasnya warna hitam itu. Baik, sekarang kita buka ya, yang tadi yang lingkaran tadi untuk mataharinya, stiker tadi. Nah seperti ini. Matahari kita sudah terbentuk. Sebagian teman kita untuk membuat matahari tidak ditutup seperti ini ya, jadi diletakkan dengan membuat lingkaran dengan menggunakan cat warna putih. Tapi untuk sebagai pemula dianjurkan seperti ini ya, jadi kita buat mal lingkaran dari bahan kertas yang kertas bekas tadi, lalu kita tempelkan. Ini untuk mempermudah sehingga bulatannya tuh jadi sempurna. Untuk pemula tuh kesulitannya biasanya untuk membuat lingkaran secara sempurna seperti ini. Baik, lalu kita lanjutkan untuk membuat bunganya. Kita akan membuat bunga matahari. Kita membuat bayangannya sunflower. Untuk mempermudah, apabila kita takut tangan sebelah kanan kita menyentuh cat pada kanvas tadi, kita bantu dengan tangan kita. Letakkan tangan kanan kita di bawah jari kiri kita. Atau untuk beberapa teman-teman pelukis kita, biasanya ada yang menggunakan kayu atau alat lain, alat bantu lain, kayu yang diletakkan di atas kanvas tanpa menyentuh kanvas itu, sebagai digunakan untuk penopang tangan kita untuk melukis. Tapi untuk saya, kakak biasanya seperti ini, menggunakan tangan kiri kakak untuk menopang tangan kanannya. Perhatikan untuk memberi bentuk lancip atau meruncing bagian ujungnya. Yang perlu adalah kita diutamakan yang tengah dulu ya, kita membentuk tengah, lalu yang terakhir baru ujungnya. Nah kita lihat bagian tengah dulu, lalu ujungnya kita bentuk lancip atau meruncing. Atau lebih amannya lagi, kita buat tengahnya dulu, kita bentuk lingkaran, lalu ujungnya kita letakkan seperti ini, sehingga akan terbentuk lebih mudah. Kita bentuk lingkaran dulu tengahnya, baru ujungnya kita bentuk meruncing ya. Kita lihat seperti ini, berlaku untuk semuanya ya, kita coba semuanya seperti ini. Ya adik-adik, teman-teman, sudah hampir terbentuk
bunga matahari kita, sunflowers ya. Terus kita buat lingkaran dulu bagian tengahnya, baru ujungnya kita bentuk meruncing, lalu kita bentuk juga meruncing, kita sentuhkan kepada bagian tengah bunga tersebut seperti ini. Nah, ini ya suatu trik apabila kita mengalami kesulitan untuk membentuk suatu benda yang ujungnya meruncing sedangkan bagian tengahnya lebih tebal ya, seperti ini. Kita lihat sedikit lagi, kita nambah bunganya sehingga membentuk bunga yang sempurna. It's perfect. Kita sempurnakan lagi langitnya, jadi warna oranye kita tambahin supaya lebih gelap, suasana sorenya lebih terlihat. Teman-teman, adik-adik, sekarang kita menggambar pohon. Kita buat batangnya dulu, kita buat garis lurus ke atas. Perhatikan cara memegang kuasnya. Bagian bawah kita tekan, pada saat sudah sampai ke atas kita tarik sedikit sehingga akan membentuk runcing bagian ujungnya. Lalu kita buat daunnya, kita melingkar sambil zigzag turun ke bawah sehingga semakin ke bawah semakin melebar, daunnya akan semakin melebar seperti ini. Nah, semakin bawah semakin melebar, semakin ke atas semakin meruncing seperti ini ya. Kita lihat sudah semakin terlihat bentuk pohonnya. Kita lakukan untuk pohon satunya lagi, ada 3 pohon, kita lakukan untuk yang lainnya juga sama seperti itu. Kita tarik perlahan, kita sentuhkan ke atas ke bawah sambil kita tarik ke samping. Jadi kuasnya kita atas bawah sambil kita geser ke samping, dan semakin ke bawah semakin melebar bentuknya. Kita lihat bawah bentuk pohon itu semakin ke atas semakin meruncing. Di sini kita membuat tiang, semacam tiang listrik ya, ke atas supaya semakin terlihat bentuknya sedikit informatif. Seperti ini ya, kita tarik ke atas. Gunakan tangan kiri sebagai penyangga supaya telapak tangan kita yang dekat jempol itu tidak menyentuh warna hitam tadi yang di bawahnya. Baik, seperti ini sudah terlihat. Baik, lalu kita bentuk rumput ya. Jadi di sini rumputnya belum terlihat, kita gunakan kuas, kita tarik ke atas. Jadi semakin antara menyentuh dan tidak, kita lihat. Kita gunakan sedikit air, jadi supaya terlihat tajam rumputnya. Kita lihat bayangannya, kita sedikit air, tambahkan sedikit cat warna hitam. Kita tarik ke atas. Jadi tidak usah kaku di sini, luas saja tangannya ke atas, antara menyentuh dan tidak. Jadi di bawah menyentuh, pada saat sampai atas kita tarik, sehingga nanti akan terbentuk tajam ujungnya. Jadi bentuk rumputnya semakin terlihat. Ya, semuanya kita lakukan hal yang sama seperti ini. Ya, oke adik-adik, mudah bukan? Oh no, sia-sia. Tenang adik-adik, kalau kita sering mencoba pasti bisa.
Untuk latihan, adik menggunakan kertas dahulu ya. Coba kertas warna putih, kita celupkan kuas ke dalam cat warna hitam. Cat tersebut sudah kita campur dengan air, lalu kita tarik kuas ke kertas tersebut. Kita tarik ke atas sambil kita tarik, sambil kita angkat, sehingga nanti akan terlihat ujungnya meruncing. Oke adik, teman-teman, selamat mencoba. Adik-adik, teman-teman, pasti bisa. Kita lihat suasana sore belum begitu terlihat. Bagian atas perlu kita gelapkan dulu. Di sini kakak saya menggunakan warna biru, biru tua atau biru dongker. Itu memberikan efek yang lebih gelap pada bagian atas. Kita campur di warna pink itu. Kita kuaskan sambil melingkar-melingkar. Di sini untuk mempermudah pencampuran. Kita tambahkan warna merah, kemudian kita lakukan penguasan secara merata dengan cara melingkar seperti tadi, sambil kita berikan efek ke samping-sampingnya secara horizontal. Kita kuas seperti sebelumnya. Pastikan bahwa gradasinya sudah dapat terlihat dan bercampur dengan baik. Ya adik-adik, teman-teman, lukisan kita sudah selesai. Sekarang kita buka penutup lakbannya. Ini hasil lukisan kita. Teman-teman, adik-adik pasti bisa untuk melakukannya. Sampai bertemu kembali pada episode berikutnya. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Much later.